Ya, jadi di sini di pertemuan kita yaitu model bahasa Ngram. Ini saya ulangi lagi. Ini yang utama merah ini di sini. Ini adalah playlist yang video-video ada yang saya pilihkan ini yang dasarnya ini ada 6, ada video, ada 6 video. Yang video itu ada yang pertama pengertian dasar model bahasa tidak pakai slide, saya coret-coret sendiri. Kemudian model bahasa Ngram ini ada 6 video, ya 6 video yang itu saya ambil terutama dari yang terkait dengan speech and language processing dan juga ada juga yang ya dari timnya ini ya, ada yang lain lagi ya. Nanti sepertinya perlu saya tambahkan. Kita lihat di sini videonya. Ini pengertian model bahasa 1, 2, 3. Kemudian ini kalau RNN recurrent neural network ini akan kita bahas nanti di pertemuan nanti waktu kita membahas tentang model bahasa menggunakan neural base. Nah, ini ada 3 ya dari sini ya, 1, 2, 3 pengertian dasar yang sangat mendasar ini masih secara sangat dasar. Ini saya coret pakai menggunakan coret-coret. Kemudian di sini Ngram yang masih dasar juga. Ini sebenarnya ada juga lagi selain 3 itu ada lagi satu, paling tidak 1 lagi atau 2 yang sebenarnya udah pernah saya sampaikan tapi waktu itu tidak direkam ya, jadi ada slide-nya yang juga saya ambil dari terutama dari speech and language tim dari speech and language processing. Tapi ini yang berikutnya tidak saya rekam, tapi ini dasarnya adalah ini. Dan insya Allah nanti slide-nya akan saya sampaikan dan saya berharap nanti saya akan juga membuat rekamannya. Ya, jadi untuk pertemuan sekarang dan pertemuan-pertemuan berikutnya, terutama saya berharap kalian sudah mempelajari yang saya sampaikan di sini, resource per pertemuan yang utama di sini dan yang diprioritaskan adalah yang merah, dan yang utama-utama yang lain. Tentunya di samping juga kalian bisa mempelajari yang lain, bahkan di luar ini juga sangat bagus juga. Ya, jadi di pertemuan sinkron ini, dimulai pertemuan sekarang dan pertemuan berikutnya, kalau misalnya saya mengulangin lagi, ini sebenarnya bisa juga mengulangi lagi. Tetapi saya kira akan lebih efektif kalau kalian menyimak video-video ini. Dalam pertemuan ini ada 6 video. Kemudian kita di pertemuan sinkron tetap perlu, sangat penting. Tetapi melihat dari katakanlah sudut pandang lain, yaitu dengan banyak diskusi dan contoh-contoh, ya. Ini dengan banyak diskusi contoh-contoh, di mana diskusi dan contoh-contoh itu beberapa kita bisa dari saya, dari kalian. Ya, oleh karena itu saya berharap kalian yang belum menyimak yang saya tulis di sini, yaitu paling tidak 6 video ini, setelah ini untuk menyimaknya, mempelajarinya lagi. Ya, kemudian juga yang sudah kalian buat, ya kan kalian membuat pertanyaan juga, nanti kita coba untuk diskusikan yang meskipun tidak semua tentunya bisa kita diskusikan di pertemuan sinkron seperti sekarang ini. Ini saya akan lihat ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertanyaan-pertanyaan untuk baik untuk yang minggu pertama yaitu dasar NLP maupun yang sekarang ya. Ini saya akan dulu. Ya, kalau saya sebagai peserta, ya, saya sebagai peserta kuliah, misalkan gitu, ya kebetulan saya sendiri ada kenyataannya sekarang juga sedang kuliah lagi ya, saya sedang kuliah
kuliah untuk dasar-dasar yang di luar informatika ya. Saya ikut dasar-dasar ini ya, dasar-dasar keislaman ya. Sekarang saya lagi ikut kuliah online ya, oleh yang itu saya berharap bukan hanya diberi video-video, bukan hanya sinkron saja, tapi sebenarnya banyak pertanyaan yang saya punyai, saya ingin tahui, tetapi ini apa? Tetapi kalau mau menanyakan kadang sungkan atau bagaimana, oleh karena itu salah satu caranya saya kira dengan ini Google Form ini. Tapi kalau kalian mau menanyakan langsung, baik menggunakan chat atau Telegram grup atau langsung buka mic juga silahkan. Nah ini belum saya buka, ulangi lagi di sini. Saya akan lihat pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita tidak langsung ke pertanyaan-pertanyaan, tapi dari teori, tetapi banyak di skip, dalam arti detailnya di skip. Kemudian kita banyak diskusi dan banyak contoh-contoh ya, diharapkan ada contoh-contoh. Ya, ini sengaja belum saya buka ke kalian ya. Ini, ya, kita mulai dari slide teorinya dulu. Kita mulai dari slide teori yang slide teori itu tadi banyak seperti saya sampaikan tadi, saya banyak skip ya. Saya banyak skip. Ini sebentar saya buka dulu slide-nya. Ini buat slide-nya. Oke. Ya, saya akan ini juga saya share juga ke kalian. Ya. Ini PowerPoint, saya buka langsung di PowerPoint. Silakan sambil saya akan membuka, kalian ada pertanyaan seputar materi-materi di minggu 1, minggu kedua, atau mungkin secara umum pertanyaan tentang NLP atau mata kuliahnya. Jadi ini yang dari ini ya, dari yang video tadi itu dari sini, slide-nya ini. Tadi 3 ya, yang language model N-gram. Nah, ini yang ada lagi yang 3 ini belum ada videonya. Pernah saya menyampaikan tapi tidak direkam. Ini adalah pemodelan bahasa. Ya, pemodelan bahasa
di mana di pemodelan bahasa ini nanti kita akan menghasilkan sebuah model. Ya, sebuah model bahasa. Apa yang disebut dengan pemodelan bahasa atau model bahasa? Ini adalah kerangka-kerangkanya yang saya tidak akan menyampaikan secara detail. Yang detail mohon ya untuk disimak di video saya, dan kita lebih ke garis besarnya dan lebih banyak diskusi dan mungkin diharapkan lebih banyak contoh. Ya, jadi di sini model bahasanya itu menggunakan probabilitas ya. Jadi model bahasa itu ada beberapa pendekatan. Bentuk modelnya apa yang disebut dengan model? Model itu adalah hasil dari proses training dalam hal ini ya. Dalam kasus ini dan atau mungkin di pembelajaran mesin itu adalah model. Model itu bentuknya apa? Model itu bentuknya apa? Contohnya apapun yang lain. Untuk misalkan di pembelajaran mesin itu modelnya apa? Bisa ini enggak? Ini enggak bisa menyampaikan enggak? Model, bentuk model. Seperti misalkan saya beri satu contoh. Ya model. Ya model ini model ini misalnya bentuknya pohon keputusan kalau di klasifikasi ya, misalkan saya beri contoh satu dulu ya, ini apa yang disebut dengan model. Model ya. Jadi di dalam proses training itu ada ini adalah prosesnya, ini adalah inputnya. Inputnya dalam hal ini adalah data training ya. Training ini adalah training. Nah, kemudian di sini dihasilkan model. Ya, model itu mungkin saya gambarkan dengan, karena model itu adalah sebuah data ya, gambar katakan data ya gitu ya. Ini saya gambarkan dengan apa ya, mungkin dengan gambar kertas ini. Maaf lupa kalau salah saya salah. Ini adalah seperti ini. Model contohnya itu apa? Kalau ini adalah algoritma atau metode itu lebih luas ya. Algoritma itu misalkan metodenya adalah metode untuk klasifikasi yang pohon keputusan ya, pohon keputusan. Jadi dihasilkan adalah pohon. Dihasilkan pohon. Ya, untuk keputusan, untuk keputusan decision tree. Jadi ini pohon keputusan. Ini adalah metode untuk menghasilkan pohon keputusan dalam proses trainingnya, dalam proses training proses ya, dalam training prosesnya ya, ini dihasilkan model. Di sini model, di sini adalah model yang bentuknya adalah pohon untuk keputusan, untuk klasifikasi dalam ini misalkan klasifikasi. Di mana klasifikasi itu misalkan adalah spam atau bukan spam. Ya di sini ini adalah spam atau bukan spam di leaf-leafnya ini, di daun-daun di ujungnya ini. Ini adalah atribut-atributnya. Nah, ini adalah salah satu yang disebut dengan model. Yang kemudian kalau ada email yang baru ini dimasukkan ke dalam model. Ini adalah maksudnya artinya dijalankan ini model ini. Kemudian email baru ini, misalkan 101 di sini, ini apakah spam atau bukan? Ya, ternyata email 101 ini setelah dijalankan di model ini diprediksi ini adalah spam, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah seperti itu. Kita masuk dulu dengan apa yang tadi disebut dengan model bahasa ya. Ini adalah model bahasa, model bahasa. Nah ini kalau model bahasa n-gram, ya model bahasa n-gram, ini modelnya bentuknya apa? Ini bentuknya adalah n-gram. Apa yang disebut dengan n-gram? Nanti kan kita lihat bahwa ini adalah n-gram kata, n-gram kata bukan n-gram huruf. Biasanya n-gram kata, daftar n-gram, n-gram pertama, n-gram kedua, n-gram ketiga, n-gram keempat, n-gram kelima.
Kemudian n-gram itu bukan hanya n-gram saja, tapi ada probabilitasnya. N-gram pertama, probabilitasnya bagaimana, berapa? Ini tentunya belajar dari sini, belajar dari data training. N-gram, 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 n-gram. Jadi bukan pohon, tapi n-gram yang berupa probabilitas, angka. N-gram pertama, probabilitasnya berapa? Jadi ini mirip dengan kalau diklasifikasi ada Bayesian atau misalkan naive Bayes, di mana di sini juga adalah modelnya adalah probabilitas. Ini mirip probabilitas. Ya, jadi sehingga dikatakan bahwa n-gram itu ya di sini kita sekali balik di sini. Nah ini ya, n-gram di sini ini itu adalah menggunakan apa yang disebut dengan probability base ya. Probability base. Nanti akan kita bahas juga yang yang akan kita bahas juga yang neural base, yang lebih baru, neural base ya. Ya, ini melompat. Jadi melompat kita belum membahas tentang language model itu apa, tapi hasil modelnya dulu yang n-gram secara khusus. Nah, kemudian nanti kalau neural base, kalau ini adalah probability yang berupa n-gram dan probability, angka-angka probability yang disebut dengan probability itu kan angka antara 0 sampai 1. N-gram pertama seperti misalkan saya 2 gram, bigram, misalkan saya pergi, ini ada angkanya adalah probability-nya berapa. Jadi seperti halnya kalau kita membuat ini dibuat tabel, modelnya itu jadi hasilnya adalah sebuah tabel, katakanlah yang di sini adalah n-gramnya, dan kemudian di sini adalah probability-nya, yang 0,000p probability, 0,00 berapa ini yang n-gram, yang lain 0, berapa dan lain-lain. Kalau neural base ya ini bentuknya berupa neural yang sama-sama untuk model bahasa. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, kita diskusi. Ada nggak pertanyaan yang terkait dengan itu di pertanyaan kalian yang ini apa? Yang udah ditanyakan? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya sambil lihat pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah sampaikan. Di mana tadi pertanyaan-pertanyaannya? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Model bahasa, modelnya, hasil model itu adalah satu kata benda ya. Bukan, ada lagi. Di sini ya. Ya. Ini mungkin secara agak random ya. Apakah n-gram ini lebih baik daripada neural? Ya, biasanya lebih jelek. Biasanya, tentunya tidak semua lebih jelek daripada semua kondisi ya, tapi dalam kondisi secara umum. Kemudian silakan, mungkin ada yang pertanyaan terkait dengan model ini, n-gram modelnya gimana? Udah jelas belum? Apa ini disebut model n-gram? Ini masih sedikit ya yang bertanya, nanti berikutnya akan diwajibkan untuk bertanya ya, supaya pembelajaran diharapkan lebih efektif. Ini belum diwajibkan, tapi setelah itu nanti akan diwajibkan. Ya, kita lanjutkan dari slide tadi. Dari slide ini ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita balik lagi, apa itu model bahasa. Oke, mungkin kita nggak pakai di sini,
Tapi kita langsung menggunakan contoh. Contohnya adalah tolong berikan, saya juga mungkin coba cari sebuah kalimat sederhana bahasa Indonesia. Ya, kalimat bahasa Indonesia sederhana, boleh kalian kopas dari apapun, dari email kalian, dari berita, dari apa, boleh silakan dimasukkan atau dikirim ke chat. Silakan kalimat, terserah kalimat apapun bahasa Indonesia yang jangan terlalu panjang sekali. Silakan. Kalimat bahasa Indonesia. Kita akan mendiskusikan apa itu language model dengan contoh, dan saya juga sudah memikirkan, saya sudah menyimak kembali video-video saya yang itu, dan saya berpikir bahwa salah satu sudut pandang lain yang akan membantu adalah dengan contoh. Nah, contoh kita dari contoh real bahasa. Silakan. Saya sambil juga lihat dari koran ya, misalkan ya. Dan tolong di chat ini apa, sebuah kalimat yang jangan terlalu panjang. Oke, ini terima kasih ya, Mbak Risi. Mungkin ada yang lain. Saya sambil juga lihat. Ya, saya kira bagus ya Rizky, artinya jangan terlalu panjang seperti itu supaya contohnya memudahkan. Ya, terima kasih Ivan juga. Yang lain bisa lihat dan tuliskan, dan mungkin beberapa yang lain, dan sambil menyimak yang sudah disampaikan oleh Rizky dan Ivan contohnya. Ini agak lambat laptop saya. Atau ini dari judulnya aja. Mengapa TikTok gitu diminati? Ya, misalkan saya seperti itu ya. Mengapa TikTok begitu diminati? Ya, maaf, barusan nge-freeze ya. Oke, ini ada beberapa, saya kira udah bagus. Saya kira sementara cukup ya, ini contoh-contohnya. Saya tambah satu. Ya, maaf, barusan sepertinya saya nggak sengaja mejit keluar ya. Maaf ya, sepertinya saya barusan mejit keluar Google Meet, jadi message-nya hilang semua, chatting-nya. Bisa minta tolong ditulis ulang. Sepertinya saya ini apa, nggak sengaja mejit itu apa, keluar. Minta tolong untuk ditulis ulang barusan, maaf ya. Sambil saya juga tulis. Tidak sengaja kepejat ini keluar. Ya. Ya, mungkin ada beberapa lagi. Oke, terima kasih. Ini saya coba untuk saya tulis ulang di sini. Ya, dari sini ya. Mungkin saya kira udah cukup contohnya. Ya, udah cukup contohnya ya. Udah cukup contohnya.
Ya udah cukup contohnya. Coba nih saya akan yang dari yang terakhir dulu. Ya ini kita membahas apa itu model bahasa. Apa itu model bahasa dari contohnya. Ini ya terima kasih, ini dari Rizky. OBH adalah obat batuk favorit Irfan. Bagaimana menurut, saya kira menurut Rizky dan yang lain-lain, termasuk saya, ini adalah kalimat bahasa Indonesia yang kalau kita mendengarkan ada orang yang mengatakan ini atau menuliskan ini adalah bahasa Indonesia yang memang sehari-hari yang wajar, katakanlah seperti itu, atau yang memang ya orang Indonesia yang mengatakan ini. Ya, saya kira sudah setuju semua ya. Nah, sekarang kita dari sisi nanti divariasikan dengan cara pertama dibolak-balik ya, dibolak-balik katanya. Dengan kata yang sama dibolak-balik katanya yang intinya adalah seperti ini, bahwa OBH itu adalah batuk favoritnya Irfan. Ya kita apa dibolak-balik, Rizky atau yang lain, coba dibolak-balik ya, kita balik-balik ya. Kalau misalkan gini gimana, obat batuk favorit Irfan adalah OBH. Gimana menurut kalian? Oh ya betul ya, ya. Novel ya, makasih ya Novel ya, obat batuk adalah OBH, betul. Ini adalah sama-sama masih bagusnya, sama-sama masih wajarnya, sama-sama orang Indonesia. Nah sekarang kita variasikan yang lain lagi, yang mungkin itu masih masuk, maksudnya udah tahu, tapi mungkin barangkali agak nggak wajar misalkan gitu, tapi maksudnya masih tahu. Obat batuk misalkan seperti ini, bagaimana? Obat batuk Irfan favorit adalah OBH, maksudnya tahu nggak? Gimana? Boleh dibuka mic-nya juga. Ya saya kira udah, kira-kira udah tahu di sini ya, ini tahu ya. Maksudnya sama dengan seperti ini ya maksudnya, tapi mungkin kalau yang namanya juga chat, ini kan kadang-kadang tulisnya cepat, atau mungkin juga orangnya bukan orang native gitu ya, mungkin orang yang tidak bisa bukan bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, tapi dia memang udah, katakanlah dia udah agak lama tinggal di Indonesia gitu. Atau yang lain lagi, bisa nggak divariasikan ya, divariasikan yang lain, yang obat apa, misalkan boleh ditulis di chat juga boleh, silakan. Yang lain lagi yang masih kira-kira masuk lah, maksudnya orang ngechat itu mungkin karena tergesa-gesa atau karena udah terbiasa, udah karena baru ingatnya jadi seperti itu, tapi masih masuk maksudnya seperti itu. Apalagi silakan ditulis di chat. Ada lagi nggak? Ya, mungkin barangkali udah nggak ada ya. Terus seperti ini bagaimana? Ini bagaimana? Adalah OBH, obat batuk favorit Irfan. Nah, menurut kalian bagaimana ini? Yang terakhir adalah OBH, obat favorit Irfan. Obat favorit. Obat batuk favorit Irfan. Kalau menurut kalian gimana ini yang terakhir? Adalah OBH, obat favorit Irfan. Gimana menurut kalian? Ya. Gimana? Maiza, gimana? Maiza, gimana? Pak, maaf, Bapak share screen ya? Di sini belum ada. Oh, maaf. Iya, tadi kasih aduh. Oh, iya. Iya, saya share screen.
Ya, maaf ya, lupa tadi putus saya nggak sengaja mencet itu keluar dari ini. Mencet keluar dari ini. Oh ya. Saya ulangi lagi ya kalau begitu ya, maaf ya. Ya, maaf ya. Jadi saya share sini karena keluar script-nya keputus. Ya, ini yang pertama yang dari Rizky seperti ini aslinya, dan ini saya kira salah satu yang sangat natural untuk orang yang native speaker bahasa Indonesia, yang bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini adalah tadi divariasikan, dari diubah-ubah. Ini adalah dari novel. Ya, saya kira di sini juga satu yang natural ya, yang bahasa Indonesia. Nah, kalau kemudian yang berikutnya ini dari saya, yang saya coba bolak-balik, artinya kita mencari kombinasi untuk melihat apa itu nanti language model. Ini obat batuk Irfan favorit adalah OPH ini adalah kurang, meskipun masih kita pahami, tapi ini adalah kurang luas, kurang umum gitu ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Maiza? Apakah ini suatu yang bagi orang Indonesia ini satu hal yang umum atau enggak? Gimana, Maiza? Kalau dari saya kurang, Pak, kalau nggak ada titik komanya. Tapi kalau sebenarnya masih bisa dipahamin, cuman sama kurangnya kayak yang di atasnya, Pak. Iya. Oh, ini kurang juga ya. Ini kurang ya menurut Maiza ya. Oke. Iya, Pak. Kurang. Lebih bagus yang kurangnya, lebih bagus yang atas, atau yang lebih bagus yang ini, atau lebih bagus yang bawahnya? Yang masih bagus yang atas sih, Pak. Lebih bagus yang atas? Iya. Obat batuk Irfan favorit adalah OBH, adalah OBH, obat batuk favorit Irfan. Iya, soalnya kalau yang bawah itu kan harus ada nadanya ya. Tapi kalau teks tuh, kalau dibaca flat kayak adalah OBH, obat batuk favorit Irfan tuh kayak kurang gitu, Pak. Tapi kalau yang di atas masih bisa dibaca tanpa nada gitu. Oke. Ya, makasih ya Maiza. Mungkin antara satu orang dengan orang yang lain juga mungkin bisa berbeda pendapat. Tetapi yang jelas adalah saya kira kebanyakan di antara kita itu tidak sama antara yang kurang di atas dan kurang di bawah. Artinya ada yang lebih baik, tidak sama-sama kurang. Meskipun saya lebih cenderung, kalau saya lebih cenderung yang bawah ya, meskipun tanpa nada ya. Tapi itu nggak masalah. Artinya ada nilainya, ada nilai. Misalkan dikasih nilai, ini misalkan antara nilainya antara 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10, atau nilainya nggak usah banyak-banyak, misalkan antara atau 0 sampai 10 juga nggak apa-apa, mengira-ngira aja kira-kira gimana. Yang ini adalah nilainya 10, nilainya 10 karena udah sangat fun ya. Ini adalah 10 nilainya. Yang lain nilainya berapa? Silahkan Rizky, menurut Rizky ini nilainya berapa? Nah, ini bukan benar dan salah ya, tapi hanya untuk menggambarkan bahwa nanti perlu ada nilai. Gimana Rizky? Menurut Rizky ini nilainya berapa? Obat batuk Irfan favorit adalah OBH? Menurut saya 8, Pak. 8. Kalau yang bawahnya lagi? 5, Pak. Oke, 5. Kemudian sekarang kita tambah lagi. Sebentar ya, ini saya tabletnya putus untuk rapat gemas, habisan baterai. Oke, sekarang kita inikan lagi, kita ini lagi ya, kita buat lagi yang lain supaya lebih jelas contohnya apa yang di. Sekarang random aja. OBH obat Irfan adalah favorit. OBH obat
atau lebih random lagi, OBH Irfan, batu ubat adalah favorit. Kira-kira nilainya berapa? Silakan, siapa? Arya. Ini kira-kira nilainya berapa yang paling bawah? Dari 0 sampai 10. 2, Pak. 2, oke. Ya. Nah, saya kira hampir semua sepakat bahwa ada yang lebih bagus. Nah, sekarang apa yang disebut dengan pemodelan bahasa? Pemodelan bahasa yaitu proses menghasilkan model bahasa, di mana model bahasa itu mengenali satu kalimat yang kita anggap, istilahnya apa ini, kalimat yang ya secara umum ini adalah kalimat yang bahwa kalau kita mendengarkan ini adalah kalimatnya orang native ya di sini ya. Kalimat orang native seperti ini. Ini kalimat orang yang mungkin bukan native yang ini barangkali, tapi udah cukup lama tinggal di Indonesia. Kemudian ini kalimat orang yang tidak paham bahasa Indonesia. Bagaimana model bahasa itu memberi nilai seperti ini, bisa memberi nilai seperti ini tanpa dia, atau sebelum masuk ke situ, ini kenapa nilainya 2 ya, kenapa nilainya 2 Arya atau yang lain juga Arya, ini kenapa nilainya jelek banget gitu ya dibandingkan dengan yang wajar itu misalkan 8, 10. Kenapa nilainya jelek banget? Karena dari pemilihan tempat-tempat ininya, Pak, kalau dibaca juga kurang enak dibaca, Pak. Oke, ya betul. Struktur kalimatnya. Ya betul ya, secara formalnya struktur kalimatnya ya, atau grammarnya gitu ya, jadi kurang enak karena sebenarnya grammarnya juga, namanya grammarnya nggak benar gitu. Grammar, bukan grammar bahasa Indonesia misalkan gitu ya, misalkan, atau dari sisi aturan bahasa lah ya gitu, aturan bahasa ya, aturan bahasanya. Mungkin kalau saya sebelum ke yang ini, saya akan juga ke contoh yang lebih sederhana, misalkan yang dari Samsul ya. Samsul itu contohnya adalah ayah membeli roti. Ayah membeli roti di sini. Ayah membeli roti, ini nilai 10. Kemudian membeli roti ayah mungkin ya mungkin teks ya, masih saya kira masih orang masih paham lah, masih paham. Kadang-kadang kalau teks itu meskipun tanpa nada juga masih katakan masih nilai bagus lah misalnya ada gitu ya. Tapi kemudian di sini bagaimana kalau di sini balik-baliknya adalah roti ayah membeli, artinya subjek, objek, predikatnya di sini. Ini nilainya mungkin yang jelek 2. Jadi jelas ya, salah satu pertimbangan bagus atau tidaknya itu adalah grammar. Ya, kemudian grammar itu kalau dapat dikatakan juga adalah yang lain adalah kewajaran. Mungkin ada grammar yang benar, tapi tidak wajar ya, mungkin grammar, kewajaran, atau fluent itu kelancaran gitu ya, istilahnya fluent atau yang orang native gitu ya, fluency gitu ya. Model bahasa itu adalah bisa memberi nilai kalau divariasikan dari dibolak-baliknya itu. Nah sekarang variasi tadi adalah penempatan kata-kata. Tadi adalah yang pertama adalah penempatan kata-kata. Penempatan kata-kata yang ada yang fluent, yang untuk native, ada yang kurang biasa seperti ini, mungkin kurang biasa tapi masih ya tetap mungkin orang Indonesia juga ya, tapi nulisnya dia tergesa-gesa atau bagaimana. Nah kemudian ada juga yang ini orang yang bukan orang Indonesia, meskipun kata-katanya dia udah pintar ya, dia kosakatanya banyak, tapi dia
tata bahasa sintaksnya nggak bagus. Ya. Nah, sekarang variasi yang kedua adalah pemilihan kata-kata. Ya. Pemilihan kata-kata. Nah, sekarang misalkan ini pemilihan kata-kata misalkan pun sinonim, ya seperti sinonim. Misalkan mungkin barangkali ada yang contoh yang lain di sini. Ini apa ya? Misalkan apa? Misalkan kalau di sini sinonim dari apa? Coba bisa dipikirkan ada yang diganti sinonimnya, tetapi tidak mungkin di sini tidak ada contoh yang ekstrim, tapi akan saya dari kalian sebenarnya tidak ada contoh yang bisa dibuat menjadi ekstrim, tapi coba saya akan membuat contoh yang bisa menjadi ekstrim untuk pemilihan kata-katanya. Ini ekstrim yang mungkin sangat jarang, tapi untuk memberi contoh dulu. Nanti diharapkan ada yang tidak terlalu ekstrim. Ya, sebenarnya saya minum air. Nah, sekarang kalau kita lihat di kamus ini ya, kamus thesaurus. Thesaurus itu adalah sinonim, kamus sinonim. Air itu misalkan katakanlah O2. Nah, ini air itu O2, benar nggak sinonimnya? Gimana, benar kan ya? Nah, sekarang ini nilainya 10. Ini nilainya gimana? Ini mungkin nggak orang yang native menulis atau ngomong seperti ini. Ini kan nggak mungkin ya. Ini sangat jatuh nilainya. Sangat jatuh nilainya, mungkin 2. Meskipun secara gramernya benar, subjek, objek, predikat, karena ini O2 itu adalah sinonimnya. Nah, dari pemilihan kata-kata atau mungkin contoh yang lain yang dari kalian adalah misalnya mungkin contoh satu lagi yang variasi kata-kata ya. Kalau misalnya sebelah itu apa? Sinonimnya sebelah itu terdiri, mungkin contoh dari Arya ya. Sebelah itu apa? Terbuat dari apa sebelah ya? Tahu nggak? Atau dengan tolong terangkan sebelah itu apa dalam 3 kata atau sedikit kata apa? Sebelah itu apa? Terangkan dalam 3 kata, 2-3 kata, atau 4 kata. Jangan banyak-banyak, silakan. Yang orang Bandung, orang Teliu, silakan. Sebelah itu apa? Makanan berkuah, boleh. Mungkin perlu lebih spesifik lagi, makanan berkuah kan banyak ya. Silakan yang lain. Makanan kerupuk mentah, makanan yang gitu seperti itu ya mungkin. Mungkin saya makan lagi makan kerupuk berkuah ya, kerupuk mentah berkuah mungkin ya. Kerupuknya mentah ya, benar ya. Oke, nggak baca benar ya. Kerupuk mentah berkuah. Nah, di sini dua-duanya benar ya, meskipun ini pakai menggunakan frase, ini menggunakan kata, tapi ini jauh lebih tinggi. Maksudnya kepantasan kalimat informasi di sini jauh lebih bagus, lebih informatif. Hanya karena pendek, tapi karena ini adalah misal 10, ini mungkin adalah mungkin 7. Ya, jadi mungkin contoh yang lain lagi dari saya, mungkin ini agak mungkin ekstrim. Misalkan dia anggota
tentara Indonesia. Nah, tentara katakanlah itu zaman dulu itu namanya mungkin katakan ini anggap aja benar ya, hulu balang misalkan gitu, atau hulu balang. Ini mungkin dari sisi kalau kita lihat kamus, orang pinter, orang non Indonesia pinter ya, dia pinter bahasa Indonesia, bahkan dia udah pinter banyak hafal sinonim-sinonim dari thesaurus, tapi ini tetap kurang bagus. Jadi yang bawah ini misalkan ini informasi mengatakan memang ingin mengatakan tentara, tapi ini ingin mengatakan tentara tapi dengan kosakata yang lain. Ya. Jadi ini 10, ini nilainya mungkin 6 atau 7. Ya, jadi apa yang disebut dengan model bahasa? Model bahasa itu adalah bagaimana kita bisa memilih atau memberi skor, kemudian memilih yang baik untuk bahasa. Ya sebenarnya nanti bukan hanya bahasa aja ya, mungkin bisa penjelasan matematik, bukan hanya bahasa yang plain seperti ini aja, atau bahasa pemrograman juga bisa, atau yang lain-lain. Ya ini yang lebih pantasnya adalah yang seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan? Jadi model bahasa itu apa? Model bahasa itu adalah yang bisa dia itu memilihkan atau mengurutkan atau memberi skor mana rangkaian kata-kata itu dia biasanya bisa ada kalimat, yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, yang artinya memilih mana yang lebih bagus gitu ya. Jadi contohnya misalnya, ini dari bahasa Inggris apa? Nanti misalkan contoh implementasinya. Ini dari bahasa Inggrisnya apa? Nah, bahasa Inggrisnya apa? Diterjemahkan, kemungkinan terjemahnya itu adalah ini misalkan. Nah, dipilih yang terjemahan itu adalah yang paling bagus adalah di sini yang skor 10. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan, apa itu model bahasa? Jelas nggak apa itu model bahasa? Silakan mungkin ada pertanyaan. Maaf, mau tanya. Ya, silakan. Kalau untuk penilaiannya sendiri itu per kalimat saja atau bagaimana? Setiap kalimat dinilai? Oh, berarti hanya per kalimat berarti ya. Kalau paragraf nanti dihitung berapa kalimatnya, baru ada beberapa nilai gitu. Mungkin saya ini ya. Dia bisa berkalimat, bisa rangkaian kata-kata, bisa paragraf, ya idealnya semuanya sekaligus langsung. Idealnya seperti misalkan satu paragraf, langsung satu paragraf yang paling bagusnya apa? Idealnya seperti itu. Oh, baik. Idealnya, tetapi dengan semakin panjang itu kan semakin kompleks. Ya idealnya adalah satu paragraf atau satu halaman atau satu paper. Idealnya seperti itu. Tetapi dengan misalkan satu paper, dengan satu paper ternyata pendekatannya satu paragraf sudah cukup, karena satu paper itu mau dicek nilainya itu jauh lebih kompleks, tapi satu paragraf jauh lebih mudah sehingga dipilih satu paragraf. Padahal satu paragraf itu sudah mencukupi. Tetapi kemudian satu paragraf itu biasanya terlalu panjang. Sehingga rangkaian kata-kata yang tidak terlalu panjang, yang mempunyai satu makna utuh, satu makna utuh itu biasanya kalimat. Nah, satu makna utuh itu biasanya kalimat. Sehingga yang lebih umum itu adalah berkalimat atau mungkin subkalimat. Gitu ya, mungkin barusan Rizky ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Caranya adalah salah satunya dengan probabilitas, pendekatan probabilitas yaitu dengan n-gram. Ya, sekarang saya lanjutkan. Nah, mungkin dengan berangkatnya dari hal yang konkret seperti itu, kemudian kita ke abstrak, yaitu ke abstrak, ke teorinya gitu ya.
Jadi kita mempunyai kalimat latih dalam berisi kalimat misalkan bahasa Indonesia. Nah, kemudian namanya juga latih supaya dia paham sistemnya, ya latihnya harus besar ya, semakin kalau kecil biasanya jadi kurang akurat. Nah, kemudian ada proses latih yang menghitung probabilitas. Proses latih ini menghasilkan penghitungan probabilitas ini untuk n-gram. Untuk n-gram ya terutama ya. Yang inputnya adalah seperti ini. Jadi probabilitas ini nanti adalah kalau dijumlahkan satu, kita lihat di sini, dijumlahkan satu, dibolak-balik semuanya ini satu. Ini misalkan yang sedikit aja ya, misalkan yang sedikit. Saya minum air. Dibalik dari saya minum air apa? Saya air minum air. Saya air minum, kemudian minum saya air, minum air saya, kemudian air saya minum, air minum saya. Itu dibolak-balik udah semua ya di sini ya. Udah dibolak-balik semua. Jadi misalkan vocabulary-nya, dalam kasus ini vocabulary-nya adalah 3 kata ini aja. Daftar kosakatanya 3 kata ini. Nah, ini kemudian vocabulary-nya, vocabulary sentence, ini semua untuk dibolak-balik vocabulary sentence itu dijumlahkan 1. Artinya ini bukan 10. Jadi seperti misalkan ya contohnya ini sebagai saya kira ini tambahan ya. Tapi yang penting adalah tadi bisa jadi seperti ini. Saya minum air. Saya air minum. Maksudnya dibolak-balik. Kemudian air saya minum. Kemudian air minum saya. Kemudian minum dulu ya, maaf. Minum saya air. Kemudian minum air saya. Ini udah semuanya, udah semua kombinasi ya. Nah, di sini dari sisi variasi dibolak-balik penempatan kata ini di total semua 1. Totalnya 1 di sini. Ini berarti kalau di sini berarti kalau 0, berapa, ini 0 berapa, 0,3 misalkan, jadi relatif ya, tidak 10 tadi, 0, berapa misalkan seperti itu, 0, saya air minum 0,1 seperti itu. Tapi intinya adalah nanti dicari mana yang paling bagus. Tapi dengan di sini secara teknisnya ini adalah seperti ini. Ya, kemudian masih apa itu language modeling. Language modeling apa modeling bahasa itu yang salah satu pendekatannya yaitu n-gram, ada probabilistik atau disebut dengan statistical. Alternatifnya adalah yang neural, yang akan kita bicarakan nanti di pertemuan beberapa berikutnya. Nah, tujuannya kalau yang dari yang statistical ini terutama adalah menghitung angka. Dalam hal ini probabilitas, khususnya adalah kalimat atau rangkaian kata. Bisa saja seperti tadi ditanyakan ya oleh Rizky, apakah itu yang langsung dihitung panjang atau tidak. Nanti akan kita lihat juga. Kalau semakin panjang itu bagus, tapi itu semakin sulit atau bahkan tidak mungkin. Bukan hanya sulit, tapi secara real tidak mungkin. Ya, secara real tidak mungkin. Sehingga adalah yang cukup pendek. Nah, kemudian contoh di sini, ya ini contoh dalam bahasa Inggris. Ini contoh seperti tadi, saya mengatakan O2 dan air, ini adalah tentang high dan large. Sama-sama high winds tonight, large winds tonight. Ini masih ini apa?
ini apa sinonim, tapi ini yang lebih wajar. Hulu balang, tentara sama saja, tapi kalau sekarang di pemberitaan yang normal tidak wajar, kecuali mungkin di drama atau apa gitu yang tentara itu hulu balang kalau zaman dulu. Nah ini seperti ini lebih wajar, sama-sama benar. Mungkin bagi kita yang tidak bahasa ibunya bahasa Inggris, ini seperti ini. Dan orang yang berbahasa Inggris mendengarkan orang ya kita orang Indonesia bicara seperti ini udah paham maksudnya apa. Tapi kalau dia ngomong, dia tidak ngomong yang ini, pakai ini, kosakatanya ngomongnya pakai kosakata yang ini. Misalkan keperluannya untuk machine translation, ya. Nah ini untuk bahasa Indonesia yang sama, ditranslate bisa menjadi ini dan ini angin yang kencang malam ini diterjemahkannya bagusnya ini. Ya, bukan karena grammarnya, sama-sama grammarnya, tapi karena kewajarannya. Kata high itu lebih wajar daripada large untuk konteks ini. Nah ini artinya ada terjemahan yang umum dan tidak umum. Ya. Nah kemudian yang lain-lain ada big, ada great, nah gitu misalkan seperti itu ya. Angin besar, angin kencang, mana yang dianggap wajar gitu. Berdasarkan, sekarang saya mau tanya, kalau tadi ada yang berpendapat bahwa yang lebih wajar itu, Maiza berpendapat yang lebih wajar itu adalah yang ini, misalkan saya lebih berpendapat yang lebih wajar itu yang ini, kemudian ada lagi yang lain tadi Imam misalkan mengatakan yang lebih wajar ini, lebih wajar ini. Kalau language model ini berdasarkan apa dia berpendapat bahwa yang lebih wajar itu adalah yang mana? Seperti ini misalkan katakanlah dia memberi angka-angka di sini itu dia tahunya dari mana? Silakan. Kalau kita kan dari pengalaman hidup kita ya, dari sehari-hari sejak kita kecil. Nah kalau ini dari mana? Dia tahu. Silakan. Bisa di chat, bisa dibuka mic. Tahunya dari apa? Mungkin bisa terkait dengan machine learning. Silakan. Silakan ini. Bagaimana memberi angka-angka ini? Dia dapat tinggi atau rendah? Silakan di chat boleh. Jangan sungkan-sungkan. Mungkin kalian sebenarnya sudah benar atau salah juga nggak masalah. Gimana? Tahunya dari mana? Ya. Kalau spam email filtering, dia mengatakan spam atau tidak spam, tahunya dari mana? Itu jawabannya sama seperti itu. Silakan. Novel, gimana? Novel Alvin, silakan. Gimana? Silakan supaya ini apa? Oke, ya, nggak usah ragu-ragu ya. Saya kira kalian sebenarnya udah tahu dan ini di salah satunya diwakili oleh Dimas Rizky ya dari data training. Data training. Apa yang disebut dengan data training? Data training itu adalah sebenarnya adalah katakanlah dari knowledge atau dari pengalaman ya. Jadi kalau misalkan data trainingnya adalah atau data trainingnya udah bagus, lengkap, ya artinya ini juga nanti hasilnya bagus atau lengkap. Tapi kalau misalkan data trainingnya kurang bagus atau tidak lengkap, itu adalah oke. Jadi dari data training ya, jadi membuat model. Oke. Jadi saya kira sebenarnya kalian udah tahu. Jadi diingat-ingat dari data training. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini adalah contoh yang lain adalah ini juga benar. Ini bukan ini ya, bukan salah ketik di sini. Atau maksudnya ini bukannya salah ketik dalam hal ini bukan bahasa Inggris, ini adalah bahasa Inggris. Ya, ini adalah bahasa Inggris, tapi adalah pengertian yang lain. Ya, pengertian yang lain. Pengertian yang lain. Seperti contohnya misalkan kalau di kita lah, misalkan
misalkan apa ya, kata yang mirip tapi mempunyai pengertian yang lain apa, yang tidak sama persis tapi mempunyai pengertian yang lain apa, misalkan misalkan maka dengan makan, misalkan Zaki suka makan seblak, dengan Zaki suka makan seblak. Ini ada nggak kata yang salah? Ini kan kata bahasa Indonesia juga, ya benar nggak? Tapi mana yang lebih, ini kan 10 nilainya, nah ini nilainya jatuh, mungkin nilainya 3. Ya, nilai 3 meskipun di sini adalah bahasa Indonesia semua. Ini bahasa Indonesia semua, bedanya cuma ini. Ya, ya, ya sama seperti ini. Yang apa? Atau yang ininya bunyinya mirip, ya, bunyinya mirip. Kalau di bahasa Indonesia mungkin agak lebih sulit ya mencari contoh dibandingkan bahasa Inggris, karena di bahasa Inggris itu kadang-kadang tulisannya seperti ini, bunyinya lain gitu ya. Kalau kita kan antara tulisan sama bunyi juga sama ya. Ini contoh bahasa Inggris saja. Ini bunyinya minutes, ini kira-kira seperti itulah, mungkin nggak tepat. Minutes, ini adalah minutes juga, sama-sama. Kalau kita mungkin bahkan orang native juga, mungkin kalau kata-kata pengucapannya nggak jelas, ini sama-sama minutes, sama-sama minutes. Jadi untuk spelling correction, jadi ada orang ngomong, the office is about 15 minutes from my house. Nah sekarang di kata minutes ini, konsentrasinya ke minutes, ini di bahasa Inggris itu ada kata yang kita ucapkan minutes, itu ada seperti ini, ada seperti ini. Ya, jadi ini mungkin kalau ditranslate langsung tahu tanpa lihat konteks, ini mungkin karena di kamus juga ada minutes pengucapannya, ini penulisannya seperti ini. Ya. Seperti ini. Tetapi yang lebih wajar dari sisi konteksnya adalah yang ini. Artinya kita buat angkanya lebih tinggi. Language model harus membuat angkanya lebih tinggi. Artinya probabilitasnya lebih tinggi. Ya. Ya, jadi minutes itu adalah kata bahasa Inggris juga, tapi tidak wajar di sini about 15 minutes, di mana minutes itu adalah misalkan tari-tarian, sekitar 15 tari-tarian dari rumah saya, kantor saya, sekitar 15 tari-tarian dari rumah saya. Tidak wajar dalam konteks kita sekarang ya. Ya kalau misalkan konteks seperti contoh yang lain ya, misalkan kalau mungkin agak menyimpang, tapi saya kira masih terkait. Kalau di daerah tertentu ya, di daerah tertentu itu dulu saya suka mendengar, dari sini sampai ke rumah Anda berapa lama, berapa jauh? Ya sekitar 2 rokokan, misalkan gitu, kadang gitu. Artinya 2 kali ngerokok, misalkan kalau zaman dulu kan dari seperti itu. Nah itu kan kalau memang seperti itu wajar, artinya nggak apa-apa, memang wajar gitu ya dalam komunitas tersebut. Tapi ini nggak wajar, ada yang 15 tarian. Ya mungkin kalau ya rokok atau tarian itu nggak wajar, ya mungkin bisa aja ini lebih wajar, tapi saat ini tidak. Oke, kemudian kita lanjut. Nah ini juga sama speech recognition, yang pengucapannya sama atau mirip, tapi ininya ini bahasa Inggrisnya juga ada semua. I ada, au ada, often, I saw often, I saw often. Ini dua-duanya pengucapannya mirip, tapi di sini jadi lebih wajar kalau kita artinya ada artinya, ini tidak ada artinya. Dan kenapa tahu tidak ada artinya di language model? Karena dari belajar dari data training yang seperti ini itu tidak wajar, atau bahkan ya sebenarnya penjelasannya tidak ada artinya tidak jelas gitu ya. Ya as of itu ada sebenarnya, tapi juga tidak wajar. Silakan, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Apa itu language model? Saya kira perlu bisa dijelaskan.
tadi berangkatnya dari contoh konkret kita ke abstrak di sini. Maaf sebentar, saya mau ada interrupt sebentar ya. Ini saya ada di rapat, mau dipanggil sebentar. Silakan, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Oke, ini udah. Kita lanjutkan. Gimana, ada pertanyaan nggak? Model bahasa atau pemodelan bahasa itu apa? Contoh-contohnya? Saya kira udah jelas ya. Nah, kemudian di video saya sebelum masuk ke sini sebenarnya adalah mengapa model bahasa itu penting. Nah, sekarang sebelum masuk ke detail probabilitas, mengapa model bahasa itu penting. Ya, jadi kalian bisa lihat di video saya ya, itu penjelasannya adalah mengapa model bahasa itu penting. Di sini, terutama di 1, 2, 3 ini. Nah, sekarang mengapa yang seperti ini dikasih skor mana yang lebih wajar dan kurang wajar, ini mengapa penting? Silahkan. Atau dari contoh kasusnya, tadi udah contoh kasusnya udah ada juga. Ada machine translation, ada speech recognition, mungkin ada yang lain komentar, contoh kasus atau penerapan. Mengapa itu penting? Silakan yang lain. Untuk yang lain gimana? Silakan. Bisa dicek. Menghindari ambiguitas ya. Menghindari ambiguitas ini saya. Yang lain lagi, mungkin maksudnya nanti kita bahas satu-satu. Coba menghindari ambiguitas. Mungkin saling melengkapi, mungkin yang lain. Ya, Zaki, yang lain silakan. Silakan tulis Haris, Uda, Imam Prayogo tulis, atau buka mic juga boleh. Silakan ditulis sampai sekitar beberapa orang, bukan hanya satu aja diharapkan. Silakan ditulis. Maaf sebentar, saya ada ini lagi ya. Sebentar ya. Saya ada ini sebentar. Saya nunggu ya. Saya nunggu kalian nulis sambil saya nulis mengapa model bahasa penting. Sambil saya ini ada menjawab ini sebentar di Gemastik. Silakan ditulis. Saya tunggu tulis kalian di chat. Zaki, makasih. Yang lain juga, Zaki mau lagi juga boleh, silakan. Mengapa model bahasa penting? Saya tunggu yang lain. Jangan takut salah ya. Ya, makasih Gisela. Yang lain silakan. Rizky, makasih. Ada yang lain lagi silakan ditulis dulu. Apapun, mengapa language model itu penting? Language modeling itu penting.
Iya Pak. Iya. Gimana Pak? Iya Pak. Selama ini seperti itu Pak. Jadi sudah sejak dulu saya kira 5 jam, kemudian diberi termasuk presentasinya di waktu itu juga. Termasuk kalau upload sih gampang Pak, karena cuman kecil, biasanya kecil upload. Iya, upload kecil. Iya, presentasi. Iya, ya biasanya seperti itu Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya Pak. Ya. Ya silakan. Saya barusan udah ini ya, maaf ya di interrupt itu gemastik. Saya udah yang gemastiknya gimana ini? Ya makasih ya. Oke, saya kira ada beberapa kita bahas. Mengapa language model itu penting? Mungkin saling melengkapin ya, saling melengkapin. Termasuk yang akan coba saya sampaikan dengan menurut tanpa kita harus tahu model bahasa secara detailnya itu apa ya. Tanpa kita harus tahu model bahasa secara detail, kita bicara secara intuisi atau logika aja. Dari setelah kita tahu model bahasa itu seperti itu, kemudian kita secara intuisi atau secara logika, meskipun juga mungkin bukan orang informatika, bahkan juga belum pernah belajar NLP juga, ini secara intuisi atau logika saja. Ini makasih sudah ada beberapa yang menuliskan. Ini kita bahas sebentar, satu-satu termasuk nanti komentar dari saya. Ya, mungkin ini ya, saya kira udah semua. Ya, ini udah semuanya ya. Ya. Ya, saya kira udah jelas tadi apa itu model bahasa, artinya ada alternatif, misalnya contoh sederhananya ini. Kita hanya mempunyai 3 kosakata. Ini contoh yang sangat sederhana, kita hanya mempunyai 3 kosakata. Mana yang paling pantas, atau kita mempunyai banyak kosakata termasuk ada sinonimnya tadi seperti ini, misalkan ada sinonimnya, berarti ini ada 4 kosakata termasuk ada sinonimnya R dan O2, mana yang lebih pantas ya. Jadi ada beberapa variasi, 2 diantaranya adalah penempatan kata-kata dalam sebuah rangkaian kata-kata atau sebuah kalimat ya. Kemudian ada pemilihan kata-kata untuk kata-kata yang mungkin ya maknanya sama, mungkin paling tidak di situ. Atau juga variasi yang lain itu adalah keumuman juga, ini keumuman ya. Keumuman itu misalkan contohnya saya suka makanan atau masakan atau makanan ya Sunda. Saya suka makanan Banten. Kira-kira kalian lebih wajar yang mana? Lebih dalam percakapan, dalam penulisan mana yang atas, makanan Sunda atau makanan Banten? Gimana? Ya, makanan Sunda ya, karena kalau makanan Banten itu jarang kita temui. Mungkin ada yang makanan Banten tapi jarang. Ya, misalkan di sini ada Chinese food dan misalkan kalau contohnya nanti ada English food, nah itu yang Chinese food itu lebih wajar. Artinya kalau misalkan ini lebih tinggi nilainya daripada ini. Oke, mengapa language? Mengapa language model penting? Ini bukan hanya penting ya, sebenarnya sangat penting. Ya. Ini bukan hanya penting, tapi sangat penting. Dan juga tambahnya bukan hanya sangat penting, tapi sebenarnya yang mendukung juga adalah mudah.
mudah dibuat ya, karena nanti kan kita lihat data trainingnya berbeda dengan data training yang lain, karena data trainingnya itu mudah didapat karena monolingual. Nanti penjelasan lebih detailnya ada di video saya. Data ini mudah didapat karena monolingual, bukan hanya monolingual juga, tapi karena tanpa label. Biasanya namanya data training kan berlabel, ini kan tanpa label. Jadi udah sangat penting dan itu mudah. Nah, ini mengapa sangat penting? Karena menghindari ambiguitas. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah menghindari ambiguitas, ya. Menghindari ambiguitas itu artinya supaya tidak ambigu. Ya mungkin saya kira ini salah satu alasan yang bagus, ya. Tapi sejauh yang saya tahu ini bukan yang yang paling terlihat, yang paling utama. Kemudian mengurangi perpleks. Ya saya kira secara teknikalnya seperti itu ya, makasih ya. Secara teknikalnya seperti itu, tapi perpleks itu apa? Nah ini kan kita belum sampai situ ya. Di sini juga saya kira ini seperti itu. Kemudian merepresentasikan kalimat yang pantas atau wajar. Nah ini salah satu yang menurut saya yang termasuk yang utama. Ya, termasuk yang utama di sini. Jadi saya ke atasin. Jadi ini adalah merepresentasikan kalimat yang pantas atau wajar. Merepresentasikan pantas dan wajar. Kemudian menambah struktur numerik yang berguna untuk akurasi model. Ya mungkin saya kira seperti itu, tapi saya kira ini penjelasan-penjelasan yang ini. Kemudian mengingkari perpleksitas yang rendah, ini juga saya kira penjelasan teknisnya, tapi penjelasan secara logikanya, intuisinya adalah ini. Kemudian penjelasan tambahan dari saya, karena di sehari-hari di NLP yang namanya language process itu adalah salah satunya menghasilkan output, ya salah satunya ya, bisa sebagai input, bisa sebagai output yang bahasa manusia ya, bahasa manusia itu sebagai input bisa. Contohnya apa? Bahasa input sebagai bahasa manusia itu bisa. Contohnya adalah spam email filtering. Inputnya kan email, outputnya adalah spam atau tidak, biner, gitu ya. Nah, bahasa manusia itu bisa sebagai output juga. Sebagai output contohnya apa? Contohnya adalah machine translation. Hasilnya kan bahasa manusia. Nah sekarang mengapa language model itu sangat penting? Karena untuk merepresentasikan kalimat atau mungkin lebih generiknya lagi adalah rangkaian kata ya, kata yang lebih pantas, yang wajar. Pantas wajar itu adalah dari grammarnya, dari macam-macamnya tadi. Nah itu dan banyak di proses NLP yang outputnya adalah bahasa manusia. Jadi kalau ingin mengenerate serangkaian kata-kata ya bahasa manusia, atau mungkin juga ada tadi bahasa pemrograman dan yang lain-lain, supaya mengenerate-nya bahasa Indonesianya wajar, grammarnya, pemilihan kata-katanya, mengenerate bahasa Python juga yang secara sintaksnya benar, secara kata-kata atau bukan kata-kata ininya ya kata-kata yang ini itu benar gitu ya. Ya, karena banyak NLP yang menghasilkan outputnya itu adalah natural language, bahasa manusia. Ya, jadi apapun, jadi waktu kita mengenerate bahasa manusia untuk machine translation lah, untuk image captioning ya, image captioning itu contohnya seperti ini. Image captioning kita lihat sini, misalkan contohnya, dan banyak lagi ya nanti ya yang bisa mengenerate bahasa manusia atau bukan bahasa manusia. Ini image captioning.
image captioning ya. Nah, image captioning itu juga menghasilkan inputnya image, keluarannya adalah caption ini, penjelasan singkat inputnya image, dan contoh-contoh banyak yang menghasilkan seperti itu, yang menghasilkan model bahasa. Sehingga karena banyak dijumpai, namanya juga natural language processing, yang outputnya atau menghasilkan rangkaian kata-kata atau kalimat yang bahasa manusia, kemudian supaya bagaimana dihasilkan yang lebih wajar, sehingga itu sangat penting. Gimana, mungkin ada pertanyaan sampai di situ? Dan apalagi ini relatif mudah, karena data trainingnya itu tanpa label, monolingual kalau ya, terutama tanpa label ya, terutama tanpa label, jadi gampang mencarinya. Gampang apa? Tentang berita, misalnya cari aja berita, tinggal download, di scroll, diambil itu. Email ya juga diambil tanpa harus melabelin gitu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Apa? Apa itu language model? Mengapa language model penting? Silakan, mungkin dari ini ada pertanyaan, dua ini. Silakan, ada pertanyaan di chat, boleh. Kemudian bagaimana? Yaitu proses atau metodenya atau pendekatannya. Yang itu artinya di sini kita dengan apa? Dengan n-gram. Kemudian nanti akan kita bicarakan lagi alternatifnya dengan neural base. Arahnya adalah seperti itu. Nah, dengan n-gram itu artinya dengan probabilitas. Ya. Probabilitas maksudnya seperti apa? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa hasilnya itu adalah n-gram yang diberi angka probabilitas. Nah, ini secara garis besarnya ada di penjelasannya, ada di sini ya. Penjelasannya ada di sini. N-gram 1, 2, 3. Bagaimana pengantarnya, bagaimana probabilitas itu dihitung, dan bagaimana dievaluasi. Dievaluasi itu maksudnya modelnya dievaluasi. Model yang baik itu model di sini, atau model di sini, atau model dengan cara yang lain, ya dievaluasi. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Yang ini jelas udah, yang ini udah secara dasarnya udah. Detailnya tolong bisa ada di sini, nanti ada pertanyaan. Sekarang kita lihat, mungkin ada pertanyaan di kalian yang terkait dengan model bahasa. Yang ini dulu, mungkin dari model bahasa, ini ya, dari model bahasa ya. Ini secara detailnya ya, pertanyaan dari, ya makasih ya. Nah, nanti model bahasa n-gram itu ada permasalahan, ya, ada permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah permasalahan sparsity. Salah satu permasalahan. Ada dua, paling tidak permasalahan, ada salah satunya sparsity. Sehingga nanti pendekatan atau model n-gram ini menggunakan neural base yang mengatasi sparsity ini. Ya, meskipun n-gram bisa mengatasi, coba ada meminimalisir permasalahan, tetapi yang lebih efektif adalah dengan neural base. Gimana, mungkin Adit mungkin ada komentar atau yang lain? Oh, ada back off ya. Ini back off belum saya terangkan, tapi slide-nya udah ada ya sebenarnya. Back off, ada istilahnya back off. Ini belum saya terangkan, tapi ada di slide saya yang belum saya terangkan, ada istilahnya, nanti ada back off. Back off itu balik yang tadinya 5 gram jadi 4 gram gitu. Kalau 5 gram nggak ditemu jadi 4 gram seperti itu. Ya, saya kira saya tidak akan membahas detail ini karena ini udah ini apa?
ini udah detail ya, ini detail. Tapi ini adalah dengan adanya n-gram, ada problem n-gram, ada problem sparsity. Sparsity itu maksudnya gramnya besar, gramnya panjang, seperti misalnya 10 gram. 10 gram nggak ada di data training, kemudian di back off, dibalik, diringkas atau diperpendek menjadi bukan 10 gram, jadi 9 gram. 9 gram nggak ada jadi 8 gram, 8 gram nggak ada jadi, sehingga didapatkan di data training. Ini penjelasan saya kira saya udah mengulangi lagi menyimak-nyimak yang saya sampaikan di situ, di rekaman. Saya kira bagi saya udah cukup jelas itu di rekaman, karena dengan saya berusaha menyampaikan dengan yang sederhana. Ya mungkin Aditya nanti kalau ada pertanyaan silakan, tapi ya saya kira seperti itu. Kemudian untuk n-gram yang lain, apakah model n-gram ini model n-gram penting untuk bangun model n-gram, apakah model bahasa n-gram penting untuk membangun. Nah ini saya kira relevan pertanyaan dengan yang barusan kita diskusikan. Apakah model bahasa n-gram atau model bahasa itu penting? Nah karena kalau aplikasi yang menghasilkan bahasa manusia, ini menghasilkan bahasa manusia, kalimat mana yang wajar atau tidak itu dengan n-gram. Salah satunya dengan model bahasa, salah satunya dengan n-gram. Saya kira sudah jelas ya ini ya. Randy, atau mungkin ada komentar nanti silahkan di chat atau dibuka mic-nya, atau yang lain juga silahkan. Jadi ya, mengapa penting ini, saya kira mengapa penting. Kemudian ini ya, apakah n-gram lebih baik? Nah, secara prinsip atau kalau kondisinya tercapai, artinya data training banyak, ini biasanya n-gram adalah lebih bagus biasanya. Ya makasih ya Rizky. Kemudian yang lain lagi untuk n-gram, ini apa kelebihan model n-gram sehingga digunakan dalam identifikasi bahasa teks? Ya, dan kelebihan dibandingkan dengan model yang lain ya, ini ya. Ya kalau dibandingkan dengan kelebihan model yang lain, secara umum adalah bahwa ini juga lebih ringan ya, ini lebih ringan, atau juga ini kalau iya ada juga kelebihannya dibandingkan neural ya, salah satunya misalkan kalau meskipun tidak ini ya, tidak terlalu tapi secara umum sebenarnya neural lebih bagus ya. Gimana Yuda, mungkin ada komentar? Kemudian untuk yang lain yang masih berkaitan dengan n-gram adalah ini nanti mengatakan saya lebih jelas menggunakan slide seperti pada video pengantar ini. Oke, ya. Oke, ya mungkin saya kira seperti itu. Ya, saling melengkapi. Mungkin juga lihat dari yang lain juga. Ya, mungkin yang ini. Kemudian pertanyaannya adalah ya n-gram itu, n-nya itu unigram dibandingkan dengan bigram ya. Ya unigram dibandingkan dengan bigram, kelebihan unigram dibandingkan dengan bigram sebenarnya ya bigram biasanya hampir semua lebih bagus. Hanya untuk mungkin kondisi tertentu di mana bigramnya tidak ada, artinya rangkaian dua kata, bi itu ada dua katanya tidak ada di dalam training, sehingga adanya hanya yang satu kata. Contohnya misalkan misalkan ada kata, katakanlah misalkan sendiri, misalkan misalkan inilah walaupun grammar, ini kan dua, walaupun grammar dicari probabilitasnya, tapi ternyata nggak ada, makanya dikatakan tadi back off, diperkecil, di backnya
cari ini walaupun cari grammar gitu. Ya sebenarnya lebih bagus yang bigram semakin panjang gitu ya, tapi dalam kondisinya itu tidak bisa tercapai sehingga harus istilahnya back off, dicari yang lebih kecil yaitu unigramnya. Kira seperti itu. Silakan izin kalau belum ada komentar. Kemudian kita lanjutkan. Iya, ini apa? Iya, biasanya tidak ya. Ini pertanyaannya adalah apakah n-gram itu untuk mencari sinonim? Ya, saya kira enggak ya. Jadi ini bukan seperti itu dan tidak secara yang saya tahu tidak bisa mencari sinonim. Model bahasa secara umum atau juga model n-gram termasuknya tujuannya tidak mencari sinonim katanya ya, tapi tidak mencari sinonim katanya gitu. Ya, ya mengapa bisa memperbaiki seperti ini mungkin bisa kita diskusikan nanti. Kemudian yang lain lagi, ini belum sampai ini ya, saya kira ini ya Irfan ya, belum sampai ke ini ya, kita belum sampai ke sini masalahnya ya, kita baru minggu 1, minggu 2 ya, ini belum sampai ke ini. Kemudian yang n-gram ini Anas, mungkin yang terakhir ini ya, ini yang masih banyak yang ada beberapa yang terakhir. Ya kenapa harus monolingual? Ya monolingual itu artinya tidak multilingual. Artinya cukup multilingual. Monolingual itu adalah misalnya ya seperti ini bahasa Indonesia semua tidak ada ininya, dan tidak, yang penting paling penting adalah tidak berlabel, tidak harus berlabel. Tidak perlu label ya. Kemudian ini pada video n-gram tanya berapa nilai n saat ini sering digunakan memiliki hasil yang terbaik. Ya tadi ada beberapa gram, sebenarnya semakin besar ya macam 4 atau 5. Kemudian kalau nggak bisa istilahnya tadi back off, artinya cari yang n-gramnya. Kalau 5 nggak ada, 4 nggak ada, 3 untuk kasus tertentu, untuk rangkaian kata tertentu itu. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Balik lagi ke sini. Apa tadi mencari gimana ya? Apa itu udah jelas. Mengapa penting? Bagaimana prosesnya dengan n-gram? Ya, saya kira udah seperti itu ya. Silakan mungkin sebelum ini udah hampir 2 jam, meskipun harusnya 2 jam lebih, tapi mungkin melelahkan juga atau membosankan juga kalau kelamaan. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Sekali lagi harus kalian pelajari ini, minta tolong pelajari ini dan nanti bisa ditanyakan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi ini harus paham dan contoh-contohnya apa, mengapa, bagaimana. Udah nggak ada lagi. Ya kalau nggak ada, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya pelajari lagi. Saya akan coba untuk jawab ya pertanyaan-pertanyaan di kalian di sini. Untuk berikutnya nanti akan saya berikan juga untuk pertanyaan minggu berikutnya ketiga, dan kalian harus pelajari dulu yaitu di sini untuk dasar neural network dan deep learning yang saya kira kalian sudah pelajari sebagian di mata kuliah machine learning atau mungkin yang artificial intelligence atau yang lain. Ini terutama adalah dari yang merah-merah ini. Yang saya kira seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya kira kita bisa akhiri di sini ya. Terima kasih semuanya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak.